この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda, yakni Perang Banjar. Selamat menyaksikan. Latar belakang terjadinya Perang Banjar. Perang Banjar terjadi diawali dari perebutan tahta yang terjadi di dalam keluarga Kesultanan Banjar. Sultan Adam yang meninggal pada tahun 1857 mewariskan tahta kepada Pangeran Hidayat. Namun, Belanda di bawah Gubernur Jenderal Rochussen ikut campur menentukan pewaris tahta tersebut. Sultan Adam cenderung untuk memilih Pangeran Hidayatullah. Alasannya, memiliki perangai yang baik, taat beragama, luas pengetahuan, dan disukai oleh rakyat. Sebaliknya, Pangeran Tamjid kelakuannya kurang terpuji, kurang taat beragama, dan bergaya hidup kebarat-baratan meniru orang Belanda. Pangeran Tamjid inilah yang dekat dengan Belanda dan dijagokan oleh Belanda. Belanda menginginkan Pangeran Tamjid pula menjadi sultan karena Belanda mengharapkan izinnya untuk menguasai daerah pertambangan batu bara yang berada di wilayah kekuasaan Pangeran Tamjid Ula. Belanda kemudian mengangkat Pangeran Tamjid Ula sebagai sultan dan Pangeran Hidayat diangkat sebagai mangkubumi. Oleh karena itu, timbullah keresahan dan pemberontakan di kalangan rakyat daerah pedalaman karena rakyat menghendaki Pangeran Hidayat yang menjadi sultan. Pada akhirnya, kekuasaan di Kesultanan Banjar diambil alih pemerintah Belanda setelah menurunkan Pangeran Tamjid Ula dari tahta kesultanan. Selanjutnya yaitu kronologi Perang Banjar. Campur tangan pihak Belanda di keraton semakin besar dan kedudukan Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi makin terdesak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan perlawanan bersama sepupunya yakni Pangeran Antasari, di mana timbul suara ketidakpuasan masyarakat terhadap Sultan Tamjidillah II dan kebencian rakyat terhadap Belanda. Kebencian rakyat lama-lama berubah menjadi bentuk perlawanan yang terjadi di mana-mana. Perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang figur yang didambakan rakyat, yaitu Pangeran Antasari. Pada April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron.
pada Maret 1860 bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1278 Hijriah, para alim ulama dan para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Pangeran Antasari seorang pemimpin perlawanan yang amat anti Belanda. Ia bersama pengikutnya Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Bu Yasin, dan Haji Langlang berhasil menghimpun kekuatan sebanyak 3.000 orang. Ia bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada 28 April 1859. Pertempuran hebat terjadi di salah satu pusat kekuatan Pangeran Antasari, yaitu Benteng Gunung Lawak. Niat Belanda yang sebenarnya adalah menghapuskan kerajaan Banjar baru terlaksana setelah Kolonel Andresen dapat menurunkan Sultan Tamjidillah yang dianggapnya sebagai penyebab kericuhan, sedangkan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi telah meninggalkan keraton. Belanda menghapuskan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anbawang. Adanya ketidakseimbangan dalam persenjataan dan pasukan yang kurang terlatih menyebabkan Pangeran Hidayat harus mengundurkan diri. Belanda menggunakan siasat memberikan kedudukan dan jaminan hidup kepada setiap orang yang bersedia menghentikan perlawanan dengan menyerahkan diri kepada Belanda. Ternyata siasat ini berhasil, yaitu dengan menyerahkan Kiai Demang Leman pada tanggal 2 Oktober 1861. Selanjutnya yaitu akhir dari Perang Banjar. Penyerahan Kiai Demang Leman mempengaruhi kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Beberapa bulan kemudian, Pangeran Hidayat dapat ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari 1862. Rakyat Banjar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pangeran Antasari dengan mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Perlawanan terus dilakukan bersama pemimpin yang lain seperti Pangeran Miradipa, Tumenggung Mancanegara, Tumenggung Surapati, dan Gusti Umar. Pertahanan pasukan Pangeran Antasari ditempatkan di Hulu Teweh. Pada akhir 1860, kedudukan pasukan Pangeran Antasari semakin terjepit dan melakukan perang gerilya. Ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman, di Kampung Bayam Bengkok inilah Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862. Akan tetapi, perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya, yaitu Pangeran Muhammad Seman dan adiknya Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung dipimpin oleh putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Seman, bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya.